pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Kepala SMP Negeri 13 Kota Surakarta, Dr. Randa Suparyanti MSI, serta Bapak Ibu Guru, peserta seminar yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kita dapat menghadiri acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta pada hari ini, Kamis 26 Juni 2025 di ruang rapat SMP Negeri 13 Kota Surakarta yang kita cintai ini. Izinkan saya Evi Handayani selaku moderator pada hari ini menyampaikan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan doa, lalu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan acara ini yaitu pemaparan, dilanjutkan dengan tanya jawab lalu penutup. Baiklah hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelancaran kegiatan hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, memohon kelancaran kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan doa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Untuk berikutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Anissa Eka Hapsari SPD. Kepada Ibu Anissa Eka Hapsari SPD kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih kepada Bu Anissa yang telah memimpin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya pada hari ini, sehingga rasa nasionalisme kita dapat terpupuk dan tertanam dengan baik. Untuk acara berikutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan hasil laporan orientasi P3K yang akan disampaikan oleh Bapak Leo Setiawan SPD. Kepada Bapak Leo Setiawan SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati
Dr. Anda Suparyanti MSI sebagai Kepala Sekolah dan Mentor Orientasi di SMP Negeri 13 Surakarta, dan yang saya banggakan teman-teman peserta seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Izinkan saya menyampaikan hasil laporan saya. Untuk identitas diri saya, nama saya adalah Yustiawan SPD dengan NIP 20001 19 2024 211003. Instansinya di SMP Negeri 13 Kota Surakarta, jabatannya sebagai guru TIK. Untuk latar belakang yang saya ambil yaitu adalah orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan program pembekalan awal yang penting bagi pegawai yang baru diangkat agar mampu memahami peran, fungsi, serta tanggung jawabnya sebagai bagian dari aparatur sipil negara. Latar belakang kegiatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk menciptakan sumber daya manusia pemerintah yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan meningkatnya jumlah P3K yang direkrut dari berbagai latar belakang, orientasi menjadi sarana untuk menyamakan persepsi mengenai nilai-nilai dasar ASN seperti akuntabilitas, nasionalisme, serta etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Selain itu, orientasi juga bertujuan untuk mempercepat proses adaptasi terhadap budaya kerja di instansi masing-masing, memperkuat pemahaman terhadap regulasi kepegawaian, serta meningkatkan kemampuan kerja yang sesuai dengan tuntutan birokrasi modern. Dengan demikian, orientasi P3K menjadi fondasi yang penting dalam mewujudkan ASN yang unggul dan responsif. Untuk maksud dan tujuannya, maksudnya adalah kegiatan dari orientasi pengenalan nilai dan etika yaitu membekali peserta dengan pengetahuan sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah guna mendukung pelaksanaan tugas jabatannya serta pencapaian visi dan misi organisasi. Untuk tujuan kegiatan orientasi adalah untuk perjanjian kerja, yaitu peserta diharapkan mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Lalu untuk waktu pelaksanaannya itu dimulai dari tanggal 21 Mei 2025 sampai tanggal 26 Juni 2025 yang bertempat di SMP Negeri 13 Kota Surakarta. Visi dan misi SMP Negeri 13 Kota Surakarta. Untuk visinya yang pertama adalah Galaska Juara. Juara itu adalah singkatan dari jujur, unggul, wawasan global, aman, religius, dan asli. Lalu yang kedua adalah Galaska Hebat. Hebat merupakan singkatan dari humanis, empati, berbudi, amanah, dan tanggung jawab. Lalu untuk visinya ada 12. Yang pertama adalah mewujudkan lulusan yang mempunyai karakter yang jujur. Yang kedua, mewujudkan lulusan yang unggul dalam bidang akademik dan non-akademik melalui kegiatan peningkatan literasi dan numerasi. Yang ketiga, mewujudkan pendidikan yang mengembangkan keterampilan abad 21 dengan menanamkan tindakan yang berkarakter Pancasila. Yang keempat, mewujudkan pendidikan dalam lingkungan yang aman dan kondusif. Yang kelima, mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila. Yang keenam, mewujudkan lingkungan pendidikan yang asri dan berwawasan lingkungan hidup. Yang ketujuh, mewujudkan peserta didik yang humanis, peduli terhadap lingkungan. Yang kedelapan, mewujudkan peserta didik yang empati, saling bantu-membantu dalam kebaikan. Yang kesembilan, mewujudkan peserta didik yang berbudi, bersikap sopan santun terhadap orang tua dan guru. Yang ke-10, mewujudkan peserta didik yang dapat dipercaya dan menjadi contoh serta panutan. Yang ke-11, mewujudkan peserta didik yang tanggung jawab, belajar tanggung jawab terhadap apa yang telah dikerjakannya. Dan yang terakhir, mewujudkan peserta didik yang disiplin,
memenuhi dan menjalankan keyakinan kelas sekolah yang disepakati. Untuk rencana dan hasil kerja P3K yang saya ambil, yaitu adalah meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran informatika melalui pemanfaatan teknologi digital. Untuk langkah-langkah kegiatan yang sudah dilakukan, yang pertama adalah berdiskusi dengan kepala sekolah, guru, dan rekan sejawat terkait isu yang ada di satuan pendidikan. Yang kedua, mencari solusi melalui diskusi dengan mentor dan teman sejawat. Yang ketiga, pencarian referensi dari berbagai sumber-sumber. Yang keempat, membuat perencanaan pembelajaran dengan membuat modul ajar yang sesuai. Dan yang terakhir adalah melaksanakan pembelajaran. Alasan saya mengambil judul yang tadi adalah, yang pertama adalah pembelajaran informatika di kelas 7 di SMP Negeri 13 Surakarta masih menghadapi tantangan terkait rendahnya keaktifan siswa. Banyak siswa yang cenderung pasif dan kurang terlibat dalam diskusi maupun praktik. Padahal informatika adalah bidang yang erat kaitannya dengan teknologi digital, sehingga seharusnya mampu menjadi media yang menarik dan memotivasi siswa untuk belajar secara aktif. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran seharusnya tidak terbatas pada penggunaan presentasi atau video, tetapi dapat mencakup penggunaan platform pembelajaran interaktif, simulasi pemrograman, kuis digital, hingga proyek berbasis teknologi. Oleh karena itu, isu utama yang diidentifikasi adalah perlunya strategi dan inovasi dalam memanfaatkan teknologi secara efektif untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran informatika. Berdasarkan identifikasi isu yang sudah saya jelaskan tadi, isu yang diangkat yang pertama adalah kurangnya keaktifan siswa dalam pembelajaran informatika, baik dalam berbicara dan berdiskusi. Yang kedua, memanfaatkan berbagai platform media digital sebagai upaya untuk meningkatkan keaktifan siswa melalui strategi pembelajaran yang variatif. Lalu untuk langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama, siswa diberikan tayangan video mengenai dampak sosial informatika, di mana isu yang saya ambil itu adalah pada materi dampak sosial informatika, yaitu saya berikan tayangan video tentang dampak-dampak sosial informatika. Lalu yang kedua, saya menggunakan kuisis untuk sarana kuis secara berkelompok. Untuk hasil tampilannya seperti ini. Terus yang kedua, siswa secara berkelompok berdiskusi mengenai proyek tugas akhir, yang mana tugas akhir yang saya harapkan adalah setiap kelompok akan membuat video presentasi, bisa berupa video penjelasan atau video menggunakan animasi, terserah masing-masing kelompok. Lalu setelah berdiskusi, setiap kelompok memaparkan rencana pembuatan proyek tugas akhirnya di depan kelas. Dan yang terakhir adalah, ini adalah beberapa hasil dari tugas dari siswa yang mengupload videonya di YouTube. Untuk kesimpulannya, peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran informatika dapat dicapai melalui pemanfaatan teknologi yang tepat dan inovatif. Teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai media interaktif yang mampu menarik minat dan mendorong keterlibatan siswa secara aktif. Penggunaan platform digital, simulasi pemrograman, kuis online, serta proyek berbasis teknologi dapat menciptakan suasana belajar yang lebih dinamis dan menyenangkan. Namun, keberhasilan penerapan ini sangat bergantung pada kesiapan guru, ketersediaan sarana, dan kemampuan siswa dalam mengakses serta memanfaatkan teknologi. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pembelajaran yang kreatif, serta dukungan infrastruktur dan pelatihan yang memadai, agar pemanfaatan teknologi benar-benar efektif dalam meningkatkan keaktifan siswa. Itu saja yang bisa saya sampaikan atas hasil dari pekerjaan saya selama orientasi ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi yang sangat menarik dari Pak Leo Setiawan SPD. Baik hadirin, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Akan kami buka termin sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Pak Leo.
Silakan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Anda Suparyanti MSI, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Ibu Evi. Pemaparan yang luar biasa dari Pak Leo, tetapi saya ada beberapa yang perlu penekanan lagi nih. Untuk yang pertama mungkin dari segi kebahasaan, saya menemukan lagi ada kata-kata berbicara, kemampuan berbicara dan berdiskusi. Nah, menurut pendapat Pak Leo, apakah ini ada perbedaannya antara berbicara dan berdiskusi? Kalau ada perbedaannya apa? Kemudian yang kedua, solusi sudah banyak, tetapi akar permasalahan sepertinya saya belum menangkap. Mengapa anak-anak pasif mengikuti pembelajaran TIK, terutama di kelas 7, padahal TIK adalah sesuatu ilmu yang betul-betul baru dan biasanya anak-anak suka ya, berhadapan dengan pembelajaran TIK. Kemudian yang ketiga, tadi solusinya permasalahan di situ adalah dituntut adanya keaktifan guru, kemudian sarana prasarana. Saya sebagai pengambil kebijakan di sekolah mohon masukan dari Pak Leo, serta apa yang perlu kita tingkatkan sehingga pembelajaran TIK itu akan semakin menarik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Dr. Anda Suparyanti MSI. Ada 3 pertanyaan di sini Pak Leo. Yang pertama adalah terkait kebahasaan yang digunakan tadi, apa perbedaan antara berbicara dengan berdiskusi? Lalu yang kedua adalah apa yang menjadi akar permasalahan dari pasifnya peserta didik di pembelajaran TIK? Lalu yang ketiga adalah terkait keaktifan guru dan sarpras. Apakah sarpras yang perlu dipersiapkan oleh sekolah untuk menunjang atau untuk mendukung dalam inovasi dalam pembelajaran TIK tersebut? Demikian Pak Leo, mohon bisa dijawab. Terima kasih untuk moderator. Izinkan saya menjawab pertanyaan yang pertama dari segi bahasa antara berbicara dan berdiskusi. Apakah ada perbedaan? Menurut saya ada perbedaan. Ketika berdiskusi itu hanya mungkin dalam lingkup kecil dari teman-teman kelompok, mungkin kelompok kecil, kelompok besar. Sedangkan untuk berbicara secara luas bisa diartikan misalkan anak-anak itu berbicara di depan umum ketika mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi ada perbedaan di situ dari kelompok kecil ke klasikal gitu. Jadi ada perbedaan antara berbicara dan berdiskusi. Lalu untuk yang kedua, akar permasalahan yang mendalam dari yang isu yang saya ambil, anak-anak yang saya ambil adalah kelas 7, di mana untuk di SD-nya itu masih banyak yang belum mahir atau belum terbiasa dengan menggunakan komputer. Anak-anak saya kira adalah jika menggunakan HP itu mereka lebih mahir dibandingkan dengan komputer. Ketika saya masukkan ke ruang atau lab komputer dengan materi yang mudah saja menggunakan Word atau PPT gitu, anak-anak itu masih bingung untuk menulis, mengetik seperti itu, masih bingung. Jadi menurut saya akar yang mendasar dari permasalahan itu adalah anak-anak yang dari SD itu belum terbiasa atau belum dibiasakan dengan penggunaan komputer. Lalu untuk sarana prasarana yang saya alami selama ini, itu yang pertama adalah di lab yang saya gunakan itu adalah koneksi internet yang masih lambat. Jadi kemarin itu kelas 7 pernah praktek pada materi Scratch atau pemrograman sederhana. Itu misalkan komputernya dihidupkan semua itu tidak bisa masuk ke website Scratch-nya. Jadi hanya beberapa aja, itu 8-10 komputer. Jadi anak-anak terbagi jadi satu komputer 3 orang, 2 orang seperti itu. Jadi tidak setiap anak bisa menggunakan komputer yang digunakan seperti itu. Jadi kendalanya yang paling utama di lab yang saya gunakan adalah koneksi internet yang masih kurang memadai seperti itu. Terima kasih untuk jawaban dari 3 pertanyaan yang sudah dijawab sekaligus oleh Pak Leo. Bagaimana Ibu? Sudah cukup? Ya, terima kasih masukan dari Pak Leo. Kalau seperti ini berarti saya selaku pengambil kebijakan akan bisa segera
eksekusi ya, karena ada sedikit hambatan terkait dengan koneksi internet, itu juga harus segera kita cari solusi bersama. Terima kasih. Terima kasih. Jadi di sini ada perbedaan antara berbicara dan berdiskusi itu, kalau berbicara itu berada di kelompok kecil, sementara untuk berdiskusi itu lebih klasikal, jadi kelompoknya lebih besar begitu nih. Kalau untuk akar permasalahan dari pasifnya peserta didik di pembelajaran TK, terutama di kelas 7 itu adalah karena peserta didik belum terbiasa dengan menggunakan PC komputer. Lalu terkait Satras, itu yang perlu kita perkuat itu adalah koneksi internet supaya bisa menunjang pembelajaran TIK tersebut. Baik, untuk penanya pertama sudah. Untuk penanya kedua, apakah ada Bapak Ibu tadi? Ada. Nih, mau Bapak Rendra. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Mohon izin bertanya kepada Pak Leo. Apa alasan Pak Leo memilih pembuatan video dengan proyek tugas akhir pada pembelajaran internet? Terima kasih. Monggo Pak Leo langsung dijawab saja. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Alasan utama saya untuk memilih video sebagai tugas akhir karena saya merasa sesuai materinya adalah dampak sosial informatika, di mana sekarang berkembang pesat sekali berbagai aplikasi berbasis video di mana anak-anak sering mengaksesnya. Cuman yang saya tangkap dan saya perhatikan itu banyak video yang kurang bermanfaat ketika anak-anak mengakses aplikasi tersebut. Misalkan TikTok lebih banyak video-video joget atau video yang kurang pantas untuk anak tingkat SMP. Makanya saya mengambil video karena saya berusaha untuk memberikan pengalaman yang baik kepada siswa agar bisa memanfaatkan media sosial itu untuk pembelajaran. Jadi alasan yang utama seperti itu. Sudah? Bagaimana Pak Rendra, apakah sudah cukup? Jawaban dari Pak Leo sudah ya. Baik, terkait dengan mengapa penggunaan video dalam penugasan ya, itu terkait karena video itu menjadi salah satu media yang memang sangat lekat dengan kehidupan peserta didik sekarang, maka itulah yang diambil oleh Pak Leo untuk menjadi sarana dalam penugasan. Hanya ditransformasi video itu yang biasanya dikenal oleh anak-anak untuk berjoget atau untuk hal-hal yang kurang akademis itu dialihkan menjadi pembelajaran dengan konten pembelajaran, mungkin seperti itu nih. Baik hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya sesi tanya jawab maka berakhir pula untuk pemaparan dari Pak Leo tentang hasil laporan orientasi P3K kali ini. Maka kita tutup kegiatan ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf dari kami selaku pembawa acara atau moderator dalam kegiatan ini apabila ada salah kata atau ada hal yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.